Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mereview lemari es 2 pintu merek LG ya guys. Nah ini tipenya GNB 215 SQMT. Ini estimasi harga berkisar 3.600.000 sampai 3.700.000. Nah, untuk estimasi harga ini itu tergantung dari promo di setiap toko masing-masing ya guys. Ini enggak buat jadi patokan khusus. Nah ini guys, untuk modelnya GNB 215 SQMT. Ini untuk kapasitas literannya di 225 liter atau 209 liter ya guys ya. Nah seperti ini guys, jenis refrigerannya sudah menggunakan refrigeran R600. Itu berarti udah hemat listrik. Nah ini bentuknya guys, ini grafit steel untuk bahan material depannya guys. Nah terdapat logo LG Smart Inverter Kompresor. Nah lemari es ini bergaransi kompresornya sangat lama sekali guys, selama 10 tahun. Nah ini kompresor 10 tahun. Desainnya juga ini sangat bagus ya guys. Ini terdapat lubang untuk membuka pintu bagian bawah seperti ini guys. Nah ini atasnya juga terdapat lubang untuk membuka pintu bagian atas atau freezer. Nah kita bahas dari segi freezer dulu ya guys. Nah ini bentuk freezernya guys, seperti ini. Ini tanpa bunga es, jadi nggak ada salju alias no frost. Nah pendinginan lemari es ini sudah menggunakan pendinginan multi airflow, jadi pendinginannya merata di setiap sudutnya guys ya. Ini flownya. Nah selanjutnya dari segi raknya, lemari es ini sudah menggunakan rak tempered glass, jadi 10 kali lebih kuat dari rak biasa. Selanjutnya ini udah es maker, sudah terdapat es maker untuk membuat es batu ya guys ya. Nah es makernya juga ini bisa digeser-geser, bisa di kanan atau di kiri, atau enggak bisa dilepas bila mana tidak dibutuhkan es maker ini. Nah ini dari spek labelnya guys, GNB 215 SQMT. Untuk tegangan pengenalnya 220 volt, 50 Hz. Untuk arus pengenalnya 1,1 ampere guys ya. Nah untuk kapasitas kotornya 225 liter. Untuk kapasitas bersihnya 209 liter. Jenis refrigerannya, lemari es ini sudah menggunakan refrigeran R600A. Ini 48 gram. Nah dari dimensinya juga, untuk panjangnya 555 mm, lebarnya 585 mm, dan tingginya 1520 mm. Ini made in nya dibuat di Indonesia. Nah kita bahas dari segi pintu. Ini pintu dari freezernya guys ya. Ini freezer pintu ini fungsinya atau berfungsi untuk menyimpan seperti sosis atau nugget ya guys ya, di bagian atas pintu ini. Nah ini ada petunjuk singkat penggunaan lemari es. Jadi untuk pertama kali penggunaannya, kita balik dulu ya guys. Ini terdapat penggunaan pertama kali menggunakan lemari es ini. Nah seperti ini guys, persiapan sebelum pengoperasian. Pastikan lokasi lemari es ini itu atasnya 30 cm ya guys ya. Untuk samping kanan samping kirinya 5 cm, dan untuk ke belakangnya 10 cm. Ini untuk sirkulasi udaranya guys, biar hawa panasnya nggak keganggu. Nah untuk kemiringannya juga, yang ini guys ya, untuk kemiringannya
ini bisa di adjustable bagian depan lemari es. Jadi bila mana lantainya nggak rata, lemari es ini bisa di adjustable untuk kemiringannya. Selanjutnya peringatan dan keamanannya guys. Jadi pastikan tusuk kontak tunggal ya guys untuk menghindari kebakaran. Jadi dilarang tusuk kontaknya yang bercabang seperti ini. Jadi melainkan harus satu. Nah, pastikan juga grounding jika terjadi kebocoran, dan gunakan stabilizer bila tegangannya tidak stabil 180 volt atau 250 volt. Nah, ini yang penting lagi penggunaan produknya guys. Jadi pengoperasian pertama kalinya. Jadi ketika lemari es datang di rumah, ini harus didiamkan selama kurang lebih 4 jam. Jadi supaya si refrigerannya tidak tergoncang naik turun. Jadi harus didiamkan kurang lebih 4 jam. Nah, selama 4 jam baru bisa dicolokkan dan nyalakan selama 2 jam. Itu tidak diisi makanan terlebih dahulu. Setelah 2 jam itu baru diisi makanan. Nah, ini peringatannya, kompresor mulai menyala setelah 7-10 menit setelah kontak disambungkan ke listrik. Nah, aturan penyimpanan juga, ini jangan menyimpan makanan panas ya guys ya, yang menyebabkan pendinginannya berkurang. Jadi diharapkan makanan panas didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk kulkas. Dan atur juga makanan dengan lubang udara agar pendinginannya merata. Seperti ini guys. Nah, untuk pengaturan suhunya, ini terdapat 2 pengaturan, yaitu di freezer atau enggak di bagian fridge. Jadi untuk freezernya pengaturannya ini di 3 untuk rekomendasikan. Di 3 putar ke kiri ya guys ya. Nah, seperti ini 3 untuk lebih dingin, yang dinginnya 1, yang sangat dinginnya 4. Nah, untuk rekomendasi pengaturan suhu di lemari es ini yaitu 3. Oke, untuk gasket, nah ini gasket guys namanya, atau enggak karet kulkas. Ini mudah dilepas sehingga lemari es ini mudah dibersihkan ya guys ya, untuk karetnya. Jadi nggak akan kotor atau menghindari si pintu tertutup rapat. Oke guys, kita pindah bagian fridge atau pendinginannya. Nah ini guys, pendinginan dari lemari es LG ini dengan tipe DNB 215 SQMT. Nah seperti ini guys. Ini full outright, tempered glass, pendinginannya sudah multi airflow. Nah ini untuk bagian sayurannya. Nah guys, kita bahas dari atas dulu ya guys ya. Nah ini atasnya lemari es ini sudah menggunakan lampu LED. Jadi di bagian depannya guys ya. Di bagian depan ini ada fungsinya guys. Jadi bila mana makanan yang ada di lemari es penuh, ini si lampu ini akan menerangi semua dari rak-rakannya. Jadi nggak bakalan gelap. Bedanya lampu yang ada di belakang lemari es. Itu ketika makanannya penuh, lampu akan ketutup sehingga si lemari es ini akan gelap. Nah ini terdapat di depan atau di atas lemari es ini. Nah ini flow-nya guys, multi airflow ya guys ya. Nah ini flow-nya, flow. Nah selanjutnya ini pull out tray. Jadi pull out tray ini bisa ditarik guys. Nah ini masih di lakban, kita buka dulu ya guys ya lakbannya. Oke, kita buka dulu lakbannya. Oke. Nah ini bisa ditarik. Jadi ini fungsinya ketika kita punya makanan yang ada di mangkok atau di piring tempat, itu kita nggak usah menjongkok badan kita guys. Kita tinggal tarik aja.
Nanti untuk makanan atau tempat itu akan ketarik ke depan. Ini namanya pull out tray. Nah, pull out tray ini berbahan dari tempered glass guys. Ini lebih kuat dari kaca biasa. Nah, untuk suhu yang direkomendasikan untuk bagian refrigerator ini di angka 4 ya guys ya. Ini kita putar aja. Ini suhu rekomendasi di kulkas ini guys, angka 4. Nah, ini ada voltasenya 220 volt per 50 Hz, made in Indonesia ya guys ya. Selanjutnya raknya guys, ini raknya sudah menggunakan rak tempered glass, Nah, ini ada garansinya juga, buku panduan dan garansi. Kompresornya 10 tahun ya guys ya. Ini gerai service center LG sudah banyak di seluruh Indonesia guys, jadi sangat mudah sekali. Nah, ini untuk bagian fruit and vegetable atau buah-buahan dan sayuran guys. Nah, ini ada fungsinya guys, bintik-bintik ini. Jadi ketika kita memasukkan sayuran atau buah-buahan, lebih banyak sayuran, itu kita ke arah kanan, jadi ditutup. Nah, ketika kita terlalu banyak nyimpan buah-buahan, kita buka sebelah sini. Nah, ini juga yang bintik-bintik ini ada fungsinya guys. Jadi ketika kita masukkan sayuran atau buah-buahan, sebelum dimasukkan dicuci terlebih dahulu. Nah, ketika masuk itu masih ada sedikit air. Nah, air itu bakalan menguap. Nah, dari uapan itu ini akan ketangkep ke bagian yang bintik-bintik ini guys. Jadi sehingga yang uapan itu nggak turun ke bawah lagi. Nah, benefitnya apa? Yaitu menjaga kesegaran dan ketahanan si sayuran atau buah-buahan itu, jadi nggak cepat layu atau busuk. Nah, kita pindah dari pintu bagian refrigerator lemari es ini guys. Ini pintunya seperti ini guys. Untuk bagian interior dalamnya terdapat tempat telur. Jadi bila mana Anda suka menaruh telur di bagian lemari es, ini kulkas ini sangat cocok karena terdapat tempat telur ya guys. Nah, kita hitung dulu tempat telurnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 butir tempat telur. Ini udah menggunakan akrilik fiber ya guys ya, sangat solid. Sama gasketnya juga atau karetnya juga kita lihat dulu. Nah, ini mudah dilepas. Nah, dari tempatnya juga terdapat gerigi ini guys untuk mengunci si karet atau gasket ini sehingga lebih rekat. Nah, sekian dulu guys review dari saya tentang lemari es LG ini guys, dengan tipe GNB 215 SGMT. Untuk estimasi harga berkisar dari 3.550.000 sampai 3.700.000 ya guys. Nah, untuk harga itu tergantung dari promo atau toko masing-masing. Nah guys, sekian dulu review dari saya. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari es LG ini, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Nah, bila mana ada Anda suka dengan channel ini, silahkan subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.